Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azunen Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita menjadi Tyrant di dalam game kematian. Dan part keempat, mari kita mulai. Dari atas panggung, setelah Ace memperkenalkan dirinya, ia melihat Jupiter di barisan prajurit bayaran yang akan bekerja dengannya. Dalam pidatonya, Ace berkata, jika mereka semua akan mati, dan acara pemakaman akan terjadi di Crossroad bagian barat tiap minggunya. Akan tetapi, Ace memastikan jika kematian mereka akan lebih mahal daripada gaji ketika mereka masih hidup. Karena biaya kompensasi dan biaya pemakaman prajuritnya yang gugur sangatlah mahal. Bahkan, Ace menggunakan hampir setengah dari jumlah uang yang ia peroleh dari menjual semua kristal itu. Karena ia tidak ingin membuat kematian menjadi hal yang biasa dan mudah dijumpai. Jadi, ia akan melakukan segala hal agar mereka tidak mati dan akan terus bekerja di garis depan. Kemudian, Ace meminta mereka untuk tidak mati dengan mudah, supaya mereka bisa terus mengambil gaji mereka sebanyak yang mereka bisa. Selain itu, Ace juga tidak perlu membayar pemakaman mereka. Dengan ditutupnya pidato Ace, maka selesai jugalah upacara pemakaman itu. Meskipun ada kemungkinan pendapat para warga terhadap dirinya negatif, tapi Ace tidak mempedulikan hal tersebut, karena ia berniat untuk membuktikan jika dirinya adalah manusia yang layak menjadi pemimpin. Selanjutnya, Ace bersiap untuk menyelesaikan stage pertama yang akan dimulai 3 hari lagi. Singkat waktu, saat ini Lucas dan Ace tengah berada di belakang mansion Lord Crossroad. Seketika, Ace mengaktifkan teleport gate di tempat itu. Melihat gerbang teleport yang muncul di depannya, Lucas yang penasaran bertanya tentang apa itu sebenarnya. Mendengar pertanyaannya, Ace menjelaskan jika itu merupakan gerbang menuju dungeon di bawah danau yang merupakan tempat asal dari para monster. Selain itu, gerbang teleportasi itu juga merupakan satu-satunya free pass bagi mereka untuk mendatangi markas musuh. Empire Defense itu merupakan gabungan game tower defense dan juga dungeon attack, di mana stage ketika para monster menyerang Crossroad merupakan tower defense, dan stage ketika para karakter menjelajahi adalah dungeon offense. Pengertian kedua hal itu merupakan struktur yang mendasari game ini. Meskipun sulit, game itu tetaplah adil. Karena itu, Ace telah menduga jika gerbang teleportasi akan bisa terbuka sebelum stage pertama dimulai. Meskipun melewati berbagai macam hal saat tutorial, tapi Ace memiliki permulaan yang bagus. Karena ia mendapatkan Demian yang bisa dianggap sebagai karakter cheat, dan juga Jupiter yang merupakan seorang penyerang AoE ranking SR. Terlebih lagi, ia juga mendapatkan uang yang sangat banyak. Sebelum memasuki gerbang teleportasi, Ace menjelaskan jika mereka akan memantau markas musuh untuk stage selanjutnya. Namun, respon Lucas yang langsung mengerti justru membuat Ace merasa aneh. Karena menurutnya, seharusnya Lucas akan merasa sangat kebingungan dengan semua penjelasan itu. Dengan Lucas yang selama ini mengikuti semua perintahnya dengan mudah, Ace merasa jika ada sesuatu yang aneh. Karena perasaan itu, Ace pun mencoba bertanya kepada Lucas tentang apakah ada sesuatu yang ingin ia katakan. Ketika Lucas mulai berbicara, Ace merasa sangat tegang. Tapi nyatanya, Lucas hanya memberitahukan jika ia akan mengikuti semua perintah Ace, karena ia merupakan pedang dan perisai milik Ace. Mendengar hal itu, Ace merasa tersentuh dan ingin memberikan Lucas bonus yang besar untuk menghargai kesetiaannya. Selanjutnya, Ace bersiap untuk memasuki gerbang teleportasi. Sambil berjalan maju, ia kembali bertanya apakah Lucas sudah siap untuk memasuki jurang neraka bersama dirinya. Dengan penuh tekad, Lucas menjawab jika ia akan mengikuti Ace hingga ke dasar neraka sekalipun. Merasa puas dengan jawaban itu, Ace segera memilih tempat yang akan mereka kunjungi, dan mereka menghilang ke dalamnya. Pada saat teleportasi berlangsung, sebuah tampilan Windows muncul yang menjelaskan tips pada game itu. Namun, ketika melihat tampilan itu, Ace justru merasa kesal, karena menurutnya sudah sangat terlambat jika dunia itu bertingkah seperti game yang ramah. Setibanya di tujuan, mereka berdua memperhatikan sekelilingnya. Melihat itu semua, Ace sadar jika dirinya berada di Black Lake yang merupakan sumber dari para monster, di mana itu merupakan sebuah dungeon yang menutup ujung selatan dunia yang menciptakan mimpi buruk. Tiba-tiba saja, danau di hadapan mereka terbelah dua yang membuat Ace dan Lucas menjadi terkejut dan waspada. Dari dalam danau, mereka dapat melihat para gerombolan monster living armor. Dengan kemunculan itu, Ace merasa sangat frustasi, karena dari sekian banyak pilihan monster, tapi kenapa harus living armor yang akan menjadi lawan mereka pada stage pertama?
Sementara itu, Lucas segera bersiaga, tapi yang lebih membuatnya khawatir adalah saat melihat wajah pucat Ace. Itu semua terjadi karena Ace sadar jika tak lama lagi mereka akan melawan lebih dari 1000 living armor. Pada saat masih sebuah game, Ace telah mereset sebanyak 741 kali dengan berbagai alasan. Salah satu alasannya ialah ketika living armor muncul di stage pertama. Itu semua dikarenakan inti dari living armor merupakan hantu, sehingga serangan fisik tidak terlalu mempan untuk melawannya. Terlebih lagi, segala sesuatu yang Ace miliki saat ini masihlah terlalu lemah. Dengan kemunculan living armor di stage pertama, Ace bisa merasakan jika ada seseorang yang sengaja ingin menyulitkannya. Dengan tersisa 3 hari sebelum stage dimulai, Ace memutuskan untuk kembali dan mencoba semua yang bisa ia lakukan. Setelah kembali ke kediamannya, Ace langsung mencari Aider dengan sangat panik. Begitu Aider tiba di hadapannya, Ace segera menanyakan tentang kondisi semua pasukan miliknya. Mendengar pertanyaan itu, Aider menjawab jika saat ini mereka memiliki 526 prajurit yang bisa dikirim ke garis depan. Hal itu dikarenakan pada saat tutorial, sebagian besar pasukan mereka telah tewas. Menerima semua informasi itu, Ace menjadi sangat emosi, karena ternyata ia hanya memiliki 500 pasukan setelah melakukan pool gacha sebanyak 100 kali. Selanjutnya, Ace memerintahkan Aider untuk meminjam pasukan di kota terdekat. Bahkan ia berjanji akan memberikan 2 kali lipat bayaran mingguan mereka. Selain itu, Ace juga memerintahkan Aider untuk mengirim orang ke kerajaan dan mengabarkan tentang para monster yang mulai bergerak serta meminta bala bantuan. Namun, Aider malah balik bertanya kepada Ace, apakah ia yakin tentang hal tersebut? Karena dengan meminta bantuan pada kerajaan akan mengakibatkan event yang fatal nantinya. Akan tetapi pada saat ini mereka tidak memiliki pilihan lain, sehingga Ace tetap menyuruh Aider untuk meminta bala bantuan pada kerajaan. Selain itu, Ace juga memerintahkan Aider untuk membawa semua pekerja di bidang produksi ke tempatnya. Mendengar perintah itu, Aider menyampaikan kekhawatirannya tentang produksi magic crystal yang terhenti. Akan tetapi, Ace yang kesal berkata jika ia tidak peduli dengan produksi kristal tersebut, karena kondisi kota sedang berada di ambang kehancuran. Sehingga Aider harus membawa para pekerja itu ke hadapannya apapun caranya. Setelah masuk ke kamarnya, Ace menghela nafas panjang. Dengan tingkat kesulitan game yang sudah tidak normal, Ace memutuskan untuk bertaruh dan memilih kelas Beginner Commander. Kemudian, sistem memberikan selamat kepada Ace karena telah berhasil memilih kelas. Tapi begitu melihat efek khusus kelas tersebut, Ace sama sekali tidak merasa terhibur. Tiba-tiba saja, Ace merasakan sensasi yang aneh di dadanya dan membuat wajahnya pucat. Seketika, notifikasi sistem muncul dan memberitahukan jika Ace mendapatkan debuff sebesar 50% terhadap pertumbuhan stats dan juga terhadap kecakapan perlengkapan. Melihat semua notifikasi itu, Ace berteriak dengan sangat kesal. Sambil memegang tampilan sistem, ia memprotes tentang kelas macam apa yang memberikannya debuff seperti itu. Saking kesalnya, Ace bahkan mengambil sebuah tongkat di perapian dan berniat untuk langsung menghajar Aider. Namun tiba-tiba beberapa notifikasi muncul dan menjelaskan tentang semua trait yang ia dapatkan. Begitu memperhatikan semuanya, Ace sadar jika ia bisa memberikan buff attack dan defense kepada sekutu hanya dengan berdiri di medan perang. Dengan kelebihan dari semua trait itu, Ace dapat melihat alasan ia mendapatkan semua debuff sebelumnya itu. Terlebih lagi, ia mendapatkan sistem eksklusif untuk kelasnya, di mana kelas itu sangat cocok untuk dirinya yang sering memimpin unit lain di game. Dengan begitu, Ace kembali menjadi tenang dan menaruh kembali tongkat besi di tangannya ke perapian. Keesokan harinya, Ace meminta penjelasan kepada Aider tentang para pemimpin serikat pekerja yang terikat di depannya. Mendengar pertanyaan itu, Aider menjelaskan jika mereka tidak ingin menuruti perintah wajib militer yang Ace perintahkan. Oleh karenanya, ia berinisiatif untuk memutuskan menangkap pemimpin serikat pekerja dan membawa mereka ke hadapan Ace. Mendapatkan penjelasan seperti itu, Ace menyebut jika apa yang dilakukan oleh Aider tidak ada bedanya dengan penculikan. Sementara itu, para presiden serikat yang terikat memprotes tentang semua yang terjadi dan meminta penjelasan serta tanggung jawab Ace. Meskipun Ace adalah anggota kerajaan, tetap saja hal itu sudah sangat berlebihan. Awalnya, Ace berniat untuk meminta maaf, tapi kenyataannya ia justru bertanya, apakah mereka semua ingin mati? Kemudian ia berkata jika mereka terlalu berani karena menaikkan suara saat berbicara dengannya. Dengan statusnya sebagai pangeran dan lord dari kota itu, maka sudah sewajarnya jika mereka datang dengan sendirinya tanpa ada paksaan.
Tapi kenyataannya, mereka mengabaikan hal itu dan sekarang justru membuatnya sangat marah. Mendengar semua itu, para Presiden Serikat Pekerja menjadi sangat ketakutan. Dengan suara bergetar, Presiden Serikat Pandai Besi mengucapkan rasa penyesalannya dan beralasan jika itu adalah kali pertama bagi mereka dalam melayani keluarga kerajaan. Dengan begitu, negosiasi di antara mereka pun mulai terjadi. Singkat cerita, Ace berjanji akan menyiapkan 20% magic crystal yang dikumpulkan militer dengan harga awal. Namun, jika nantinya mereka mendapat pesanan dari Ace, maka mereka wajib untuk memprioritaskan pesanannya itu. Selain itu, ia juga memastikan jika ia akan membayar semua biaya produksinya. Untuk saat ini, itu semua adalah tawaran terbaik yang dapat Ace berikan kepada mereka. Tanpa adanya penolakan, mereka semua langsung menyetujui tawaran tersebut. Menurut Ace, meskipun itu adalah dunia yang berbeda, namun hal yang bisa dipercaya tetaplah sama, yaitu uang. Dengan begitu, stage pertama akan dimulai dalam 2 hari 13 jam lagi. Ketika mengetahui jika ada ribuan monster living armor yang sedang menuju ke Crossroad dalam waktu 2 hari, Lily, Damian, dan Jupiter sadar jika mereka harus menghadapi sesuatu yang buruk. Meski begitu, Lucas tetap tenang dan bertanya tentang perintah apa yang akan Ace berikan kepada mereka. Dengan begitu, Ace berniat untuk memberikan instruksi khusus untuk masing-masing dari mereka, di mana Lucas yang menjadi panglima dari seluruh pasukan bertugas untuk mendisiplinkan para prajurit yang lemah. Setelah mengetahui tugas yang harus dilakukan, Lucas menjawab ia akan melaksanakannya dan bertekad untuk melakukan yang terbaik. Lily mencoba angkat tangan. Ia berusaha untuk menunjukkan kondisinya yang berada di kursi roda. Karena itu, menurutnya kondisi tersebut tidak memungkinkan dalam bertarung. Tapi karena Ace membutuhkan Lily, maka Ace memberitahukan Lily untuk tak perlu khawatir, karena ia tidak akan mengirim Lily ke medan perang. Mendengar pernyataan itu, Lily merasa cukup kebingungan dengan apa yang perlu ia lakukan. Dengan begitu, Ace menugaskannya sebagai pengawas perbaikan artefak pertahanan. Dalam hatinya, Ace meminta maaf kepada Lily karena ia tidak akan membiarkannya pensiun selama para monster itu masih ada. Selesai dengan Lucas dan Lily, Jupiter meminta izin kepada Ace untuk bertanya satu hal, di mana ia ingin mengetahui apakah Ace akan meningkatkan gaji tahunan dirinya jika ia berhasil memberikan performa yang hebat. Mendengar pertanyaan itu, Ace sadar jika Jupiter merupakan seorang karakter yang memiliki trait Goldbug. Bagi orang yang memiliki trait tersebut, maka mereka akan tergila-gila dengan uang dan emas. Kemudian, Ace berkata jika tentu saja ia akan meningkatkan penghasilan para bawahannya berdasarkan performa yang mereka berikan. Mendengar penjelasan itu, Jupiter memperingatkan Ace untuk mulai memikirkan tentang kenaikan gajinya di tahun depan. Karena Ace tidak mungkin menemukan prajurit bayaran lain yang dapat menyelesaikan pekerjaan sebaik dirinya, yang mana dulunya ia adalah kapten dari pasukan operasi khusus. Tak lama setelahnya, Aider menghampiri Damian dan memberinya sebuah crossbow. Mengetahui jika Ace memerintahkannya untuk menjadi seorang sniper, Damian menyetujui hal tersebut dan siap menjalankan perintah Ace. Meskipun awalnya Damian terlihat cukup ceroboh, tapi dengan trait yang dimilikinya, Ace yakin jika ia akan cepat terbiasa dengan senjata tersebut. Selanjutnya, Ace bertanya tentang kacamata yang biasanya Damian gunakan. Mendengar pertanyaan itu, Damian menjelaskan jika sejujurnya penglihatan yang ia miliki terlalu baik, sehingga kacamata yang selama ini ia gunakan justru untuk membatasi penglihatannya. Tapi sekarang ia merasa jika tidak lagi membutuhkan benda tersebut. Mendengar hal itu, justru Aider lah yang menjadi sangat bahagia, karena menurutnya jika ada dua karakter yang sama menggunakan kacamata, maka para karakteristik mereka bisa menjadi tumpang tindih. Tapi perkataannya itu langsung mendapatkan teguran, dan Ace langsung memerintahkannya untuk diam. Setelah rapat selesai, Ace memutuskan untuk mengunjungi tembok selatan Crossroad. Di sana, ia langsung disambut oleh dua presiden serikat pekerja. Saat Ace menanyakan tentang keadaan tembok kastil, salah seorang dari mereka menjawab jika keadaan tembok itu tidak terlalu baik, karena sudah diabaikan dalam waktu yang lama. Mendengar hal itu, Ace kembali kesal dan menyampaikan protesnya kepada Aider. Karena bagaimana bisa selama ini Aider membiarkan tempat itu menjadi seburuk ini? Apalagi kota ini dikenal sebagai Fortress GT. Sehingga seharusnya perbaikan tembok merupakan sesuatu yang paling penting dan mendasar. Namun Aider menjawab jika itu semua karena kurangnya dana. Sehingga Lord Kota sebelumnya menurunkan anggarannya untuk memperbaiki benteng tersebut.
Setelah mengetahui semua itu, S berkata kepada seluruh pekerja untuk menggunakan anggaran atau material apapun yang mereka miliki. Sedangkan untuk biayanya, ia berniat untuk menanggung semuanya. Mendengar perintah itu, para pekerja langsung memberikan hormat kepada S. Setelahnya, S pun berjalan pergi meninggalkan tempat tersebut. Setibanya di workshop kayu, S berkata kepada Presiden Serikat Pekerja Tukang Kayu tentang hal yang perlu mereka lakukan selama 3 hari ke depannya, di mana mereka diminta untuk membuat beberapa tembok-tembok. Ketika mendengar permintaan itu, Presiden Serikat Pekerja Tukang Kayu menjadi kebingungan. Tapi S segera menjelaskan jika ia menginginkan tembok yang tinggi agar dapat memblokir jalan para monster. Mendengar penjelasan itu, Presiden Serikat Pekerja Tukang Kayu segera memprotesnya. Karena mau bagaimanapun caranya, para monster akan dapat menghancurkan tembok kayu dengan sangat mudah. Oleh karenanya, akan sulit bagi dirinya untuk memikirkan kayu yang dapat difungsikan sebagai sebuah tembok. Namun, S menjawab jika ia tidak membutuhkan tembok untuk mencegah para monster masuk. Mendengar jawaban itu, Presiden Serikat Pekerja Tukang Kayu menjadi lebih kebingungan. Untuk mempermudah penjelasan, S berkata jika mereka cukup mengerjakan sesuai apa yang dirinya perintahkan saja, di mana ia memerlukan tembok kayu yang tinggi dan sangat kokoh. Tanpa sadar, S memperagakan apa yang ingin dibuatnya itu. Tapi ketika para tukang kayu melihatnya dengan tatapan aneh, S langsung memerintahkan mereka untuk segera bekerja sebagai pengalihan rasa malunya. Dengan waktu 2 hari yang tersisa, semuanya terlihat bekerja dengan sangat keras untuk mempersiapkan diri. Meski begitu, Jupiter tetap terlihat bersantai seperti biasanya. Dan akhirnya, stage pertama pun segera dimulai dalam setengah jam lagi. Ketika para pengintai melihat tanda-tanda kemunculan para monster, ia segera berteriak memberitahukan hal itu kepada yang lainnya. Tak lama kemudian, drum perang segera dibunyikan untuk memberitahukan seluruh pasukan jika musuh telah tiba. S yang berada di atas benteng memberitahukan prajurit untuk tidak takut dan berbohong jika monster itu adalah serangga dengan jumlah yang banyak. Tapi kenyataannya, Living Armor merupakan monster terburuk untuk dihadapi di awal permainan. Selain itu, S juga berbohong dengan mengatakan jika mereka adalah pasukan terkuat bagian selatan dunia. Padahal kenyataannya, mereka hanyalah sekelompok prajurit bayaran yang terdiri dari orang tua yang pensiun dan juga pemuda yang tidak berpengalaman. Bahkan, ia juga berbohong dengan mengatakan jika persiapan mereka sempurna dengan peralatan mereka dalam kondisi yang baik. Sedangkan kenyataannya, persiapan mereka masihlah kurang meski dengan uang yang telah S keluarkan demi persiapan tersebut. Itu semua dilakukan S untuk membuat prajuritnya tidak khawatir, karena dirinya merasa jika itu merupakan tanggung jawabnya untuk menanggung kekhawatiran itu sendiri. Melihat awan gelap yang mulai muncul di atas para Living Armor, S mendoakan keberhasilan Jupiter karena bisa atau tidaknya mereka menyelesaikan stage itu, semuanya bergantung kepada Jupiter. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.